Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Misha Samudra dengan NPM 220810101035. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas 4 string yang telah diberikan dalam kelas pemrograman lanjut kelas C. Dalam program ini terdapat beberapa soal, yaitu seperti menghitung jumlah karakter dalam sebuah tulisan, menghitung jumlah kata dalam sebuah tulisan, yang ketiga ada mencari kata tertentu dalam sebuah tulisan, dan yang keempat adalah menghitung banyak muncul kata tertentu dalam sebuah tulisan. Jadi di sini di awalannya seperti biasa kita mendeklarasikan dulu include stdio.h itu sebagai pustakaan untuk input output atau printf dan scanf. Kemudian kita deklarasikan include string.h untuk fungsi string seperti string cat atau string concat, string copy atau strcpy, dan string duplikat dan string-string yang lainnya. Kemudian ada std_library.h itu untuk fungsi free ini, itu untuk menyimpan dalam memori. Kemudian kita lanjutkan dengan mendeklarasikan teks teks soal ini yang sudah ditentukan dalam variabel constant char. Kenapa kok pakai constant char dengan pointer teks? Jadi di sini sebetulnya juga bisa menggunakan array biasa seperti char teks terus array berapa gitu. Cuman kita pakai constant char itu supaya tidak mengganggu variabel lainnya. Maksudnya ya di sini itu kalau konstan itu tidak berubah nilainya begitu. Berbeda dengan kalau menggunakan array biasa itu bisa berubah nanti nilainya. Kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 1. Ini ada variabel hitung karakter, kita deklarasikan menjadi variabel integer. Di dalam hitung karakter terdapat konstan char of text tadi. Jadi dalam hitung karakter, dalam variabel hitung karakter terdapat teks tadi. Nah, di dalamnya itu kemudian kita akan melakukan return return string length dari teks. Jadi dia akan menghitung panjang dari sebuah teks ini. Kemudian masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu ada hitung kata. Di sini tertulis bahwa soal kedua adalah menghitung jumlah kata dalam sebuah teks. Untuk menghitung kata biasanya itu menggunakan string token atau strtTop. Jadi kita awal-awalnya kita deklarasikan dulu hitung kata menggunakan integer. Di dalamnya adalah teks ini tadi. Jadi ditulis ulang constant char pointer text. Kemudian kita deklarasikan jumlah kata itu sama dengan 0 dulu. Jadi kita awal supaya kenapa harus dideklarasikan 0. Jadi nanti kita akan menghitung kata tersebut dimulai dari 0. Kemudian kita deklarasikan char pointer hitung sama dengan string duplikat dalam kurung teks. Kenapa kok teks ini itu perlu diduplikat? Nah, sebetulnya itu bisa, cuman menggunakan string hitung, tidak perlu pakai duplikat gini itu bisa. Tapi nanti itu bisa berpengaruh pada soal-soal berikutnya yang menggunakan variabel teks. Jadi makanya itu perlu, kenapa harus diduplikat seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan ini, char bintang token sama dengan string top dalam kurung hitung, koma, bla 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 karakter. Ini maksudnya adalah eh, token ini dia dia akan dia akan memilah dari string yang jika dalam string itu ada variabel ini kan spasi slash text slash n titik koma titik terus itu namanya semikolon titik dua kurang tanda pembagi terus tanda seru dan seterusnya. Ini adalah sebuah karakter yang nantinya akan memisahkan kata satu dengan kata lainnya. Kemudian untuk menghitung dari jumlah katanya itu menggunakan looping while. Jadi di sini disebutkan while token tidak sama dengan 0. Di dalamnya ada if string compare token token koma string 0, string kosong maksudnya tidak sama dengan 0, maka jumlah kata ditambah. Ini maksudnya adalah dalam looping tersebut ada if string compare token tidak sama dengan 0. Ini maksudnya adalah mengcompare token dengan string kosong. Nah, jika stringnya tidak kosong atau tidak sama dengan 0,
maka variabel jumlah kata yang ini akan ditambah dengan angka 1. Begitu seterusnya sampai teks ini tuh selesai. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kemudian kita masukkan kemudian ini menggunakan fungsi free dalam kurung hitung itu digunakan untuk mengembalikan memori yang dimasukkan untuk salinan string, sehingga memastikan tidak ada kebocoran memori saat program selesai berjalan. Kemudian pada akhir program digunakan return jumlah kata. Ini maksudnya jumlah kata tadi di return ke tempat di mana fungsi ini dipanggil. Misalnya jika user ingin memanggil hitung kata ini dalam fungsi lain, itu tidak berpengaruh dalam fungsi sebelumnya gitu. Tidak berpengaruh dalam kayak histori sebelumnya, itu tidak dapat terpengaruh. Makanya menggunakan fungsi return. Masuk ke dalam soal yang ketiga adalah mencari kata tertentu dalam sebuah teks. Ini pertama kita deklarasikan dulu lagi variabel tadi, cari kata ini menggunakan integer. Di dalamnya itu ada dua parameter. Dapat parameter teks yang pertama, dan parameter kata ini itu berfungsi untuk menyimpan kata yang dicari itu tadi. Nah, kita deklarasikan jumlahnya sama dengan 0. Ini nanti berfungsi, kenapa jumlah ini nanti berfungsi pada soal yang nomor 4 ya? Karena nomor 4 kan ada beberapa kata yang akan muncul. Nah, kemudian constant char pointer cari sama dengan teks. Maksudnya, jadi dia akan mencari pointer cari ini akan mencari dalam variabel teks ini. Dia akan mencari dalam semua baris di dalam teks tersebut. Kemudian dideklarasikan panjang kata sama dengan string length dalam kata digunakan untuk menghitung panjang kata yang nantinya dimasukkan dalam variabel panjang kata. Kemudian, nah ini masuk ke loop while untuk menambah ini jumlah ini. Jadi berapa kali jumlah muncul? Jadi menggunakan loop while. Nah, cari sama dengan string, cari koma kata tidak sama dengan 0. Di sini maksudnya adalah ketika fungsi string adalah kemudian jika kata tersebut kemudian untuk menghitung jumlah string dalam cari kata ini itu menggunakan looping while. Di sini dideklarasikan cari sama dengan string dalam kurung cari koma kata tidak sama dengan 0. Jadi maksudnya string ini digunakan untuk mencari string dalam string. Ya. Nah, jika tidak ditemukan maka akan terjadi 0 dan 0. Jika tidak sama dengan 0 artinya kan tidak ditemukan, maka akan terjadi looping ini. Nah, jumlah pada ini akan ditambah dengan 1. Kemudian dideklarasikan lagi cari plus tambah sama dengan panjang kata, nantinya akan mencari semua kata dalam teks tersebut sampai selesai. Jika kata tadi tidak ditemukan, kemudian di return jumlah untuk mengembalikan sebuah nilai ini. Jadi dia akan cari kata ini dia akan mencari panjang kata ini sampai selesai, dari teks ini sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai, dia akan mereturn jumlah. Jadi histori yang sebelumnya tidak akan terpengaruh pada fungsi-fungsi selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam fungsi main-nya. Di sini kita deklarasikan biasa. Ini cuma buat judul. Jadi saya pakai /n sama dengan gini, teks soal. Nah, di sini pada bagian teksnya saya panggil printf %s. Jadi karena pakai char tadi menggunakan %s, kemudian saya /n, baru saya kasih
sama dengan gini. Nanti jadinya bakal kayak rapi gitu, jadi ada kayak bordernya. Kemudian kita panggil di soal yang pertama, seperti biasa kayak printf dalam kurung, berapa jumlah kata dalam teks, /n gitu, terus dipanggil printf jumlah karakter dalam teks sama dengan persen %d karena menggunakan integer. Kemudian variabelnya kita tulis hitung karakter karena yang sebelumnya kita deklarasikan ini adalah hitung karakter. Kemudian ditambah, jangan lupa ditambah dengan parameter teks karena dia mencari hitung karakter itu tadi di dalam variabel teks gitu. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, hampir sama dengan soal yang pertama. Printf berapa jumlah kata dalam teks, itu /n titik koma, printf jumlah kata dalam teks %d /n, kemudian kita panggil fungsi tadi hitung kata ini dalam variabel teks. Dalam variabel teks ini. Jadi setelah memanggil variabel hitung kata, jangan lupa buat ditambahin teks karena dia mencari kata itu tadi dalam variabel teks. Kemudian pada soal ketiga ini sedikit berbeda karena di sini kita harus menentukan kata apa yang ingin dicari karena sebelumnya di dalam ini dalam fungsi yang di luar main, dalam ini kan dia hanya menjalankan perintah untuk menghitung kata dan menghitung kata tersebut muncul. Jadi dia belum tahu kayak kata apa, karena kan di sini kan kata tertentu. Nah, si sistem ini belum tahu dia itu mau cari kata apa. Nah, di sini kita akan deklarasikan constant char pointer kata dicari. Maksudnya kata dicari ini adalah variabel untuk kata yang ingin dicari. Di sini saya mendeklarasikan sebagai Richie. Nah, kemudian kita kita panggil fungsi yang tadi. Kita jumlah kata dicari sama dengan cari kata teks, kata dicari. Tadi pada jumlah kata yang ini panggil untuk uh, untuk di compare dengan string yang ada di sini. Kemudian apakah kata Ricci ini terdapat dalam teks tersebut? Kata dicari, kemudian di print kata dicari ini, jadi di kayak scanf gitu. Jadi di scan dia bakalan ada Ricci atau enggak. Kemudian dikasih percabangan if else. If jumlah kata dicari tidak sama if jumlah kata dicari lebih besar dari 0, maka dia akan ngeprint ya kata Ricci ini terdapat dalam teks. Nah, jika tidak, maka kata Ricci ini tidak terdapat dalam teks. Seperti itu. Kemudian lanjutkan soal yang nomor 4. Di dalam soal nomor 4 ini, kita tinggal memanggil dari dua fungsi ini. Dua fungsi dari hitung kata dan cari kata. Karena sebetulnya nomor 4 itu adalah penggabungan dari dua fungsi ini. Jadi tinggal kita panggil, kita tinggal bikin variabel baru, kata hitung. Jadi, tapi di sini saya beri deklarasi berbeda, kata bahasa. Karena kata bahasa itu ada dalam teks tersebut. Nah, di sini, di dalam soal ini, berapa kali kata bahasa tersebut muncul dalam teks? Nah, dia bakalan manggil dari dua fungsi yang tadi. Menggunakan printf, kata bahasa muncul sebanyak %d karena integer kali dalam berapa teks, /n, koma dari variabel cari kata dalam kurung teks, koma kata hitung. Gitu terus di return 0. Karena supaya programnya bisa selesai. Itu. Baik sebelumnya, mungkin saya akan tampilkan output dari program ini semua dalam ini sekarang untuk dalam layar ini 1, 2, 3. Nah, di situ kan, nah di sini kan terdapat tampilan
soalnya jadi lebih rapi dalam seperti ada border gini. Kemudian lanjut ke soal pertama, berapa jumlah karakter dalam teks? Ada 1056. Kemudian soal yang kedua, berapa jumlah kata dalam teks? 149. Kemudian lanjut ke nomor 3, apakah kata Ricci tadi terdapat dalam teks? Ya, ternyata kata Ricci tersebut terdapat dalam teks. Kemudian berapa kali kata bahasa muncul dalam teks? Kata bahasa muncul sebanyak 4 kali dalam teks. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.